Oke, kita fokus di sholat 5 ya. Di sholat 5. Yang perlu gue diskusikan itu begini ya. Ada nggak menjelaskan bahwa kita ya sholat fardu 5 kali sehari? Sholat fardu 5 kali sehari. Ini ada nggak sih perintah yang narasinya begini? Kalau kita ngaji-ngaji dulu masih anak-anak ya, sholat fardu, sholat wajib 5 kali sehari. Itu sebetulnya pernyataan ini didukung oleh hadis Kanjeng Nabi enggak? Kanjeng Nabi pernah enggak mengatakan sholat fardu 5 kali sehari? Coba kamu pikir-pikir. Nanti supaya kamu tahu pilah-pilahnya mana sholat fardu, mana sholat yang bukan fardu, mana sholat Jum'ah, mana sholat yang 5 khususnya sholat duhur, supaya kon nggak goblok. Kalau sudah diperintahkan jalankan, gitu loh. Ya. Oke, pernah nggak ada sholat fardu 5 kali sehari gitu? Seingat gue nggak ada. Nggak begini narasinya. Narasinya nggak begini. Tapi narasi yang dipakai Kanjeng Nabi itu ya as-sholatu khomsu, sholat 5 atau khomsa sholawatin, 5 sholat. Yang dipakai Kanjeng Nabi begini. Sholat 5 atau 5 sholat. Ini yang dipakai Kanjeng Nabi itu ini. Nah, dulu kita ngaji nih, tapi ya nggak apa-apa. Sekarang berubah gitu ya. Dulu nggak begitu. Sholat fardu 5 kali sehari. Ini bisa kemana-mana. Tapi artinya pemahamannya. Tetapi kalau sholat 5 atau 5 sholat, dia mengunci. Dia terkunci pada sholat yang 5 itu. Tapi kalau sholat fardu 5 kali sehari, gue mau tanya, yang sholat fardu itu apa? Sebut aja subuh. Lu sholat subuh 5 kali sehari, selesai sudah itu. Karena narasinya sholat fardu 5 kali sehari. Lah sholat subuh itu kan sholat fardu. Kalau lu 5 kali sholat subuh, masuk waktu subuh, lu sholat 5 kali, sholat subuhnya 5 kali, selesai. Jadi kalau ditanya, adakah penjelasan sholat fardu 5 kali sehari? Orang ono. Ya. Perdebatan tentang sholat di Al-Quran 5 kali atau 3 kali itu sudah kita bahas pada waktu itu ketika ada dosen geblek dari UI atau dari apa itu yang bilang katanya nggak ada perintah sholat 5 dalam Al-Quran. Silahkan lihat di sana ya, videonya sudah ada tuh. Seingat gue berseri, cuman nggak berseri apa nggak ya? Gue lupa itu ya. Silahkan lihat di sana. Ya. Oke, aku lanjutkan. Yang ada itu sholat 5 atau 5 sholat, narasinya begitu. Ya, jadi Kanjeng Nabi memakai as-sholawatul khomsu atau khomsa sholawatin, gitu ya. Begitu. Jadi nggak ada hadis-hadis yang menjelaskan adanya sholat fardu wajib 5 kali sehari semalam. Itu nggak begitu narasinya ya. Jadi Nabi memilih narasi, gue juga kadang-kadang waduh, dalam perundangan begitu mantapnya ya Kanjeng Nabi memilih narasi dalam hadisnya itu. Jadi dia 5, nggak 50 jadi 5. Ngawur ya. 50 jadi 5.
Oke. Aku lanjutkan pelan-pelan ya. Ini ada hadis begini. Gue bacain ya. Kanjeng Nabi ngendikan ya. Awalnya sesuatu yang dipadukan oleh Allah Ta'ala atas umatku sholat 5. Lihat itu. Pakai sholat 5. Pakai ya. As-sholawatul khomsu. Khomsu itu 5. Makanya kan aku sudah bilang. Hari-hari itu semuanya kuantitatif. Kecuali hari ke-6. Kenapa jadi begitu? Itu aku tanya itu. Nggak ada yang bisa jawab loh. Kalau ada yang bisa jawab tolong bantu aku. Karena semuanya itu numerik, kuantitatif. Ahad 1, Isnain 2, Sulasa 3, Arba'a 4, Khomsa 5. Maka disebut Khomsa ya sholawatin atau ya disebut juga asholawatul khomsu. Khomsa 5 dia. Harusnya sit'ah, tapi tidak mau. Allah nggak mau begitu. Allah mau apa? Jum'ah. Berkumpul, kata kerja. Baru nanti kembali ke numerik sabe'ah, 7. Gue sampai sekarang tanya itu nggak ada yang bisa menjawab. Kalaupun ada yang jawab, jawabannya nggak memuaskan. Itu ya, nggak memuaskan. Sama ketika gue tanya tentang cerita Kanjeng Nabi Muhammad itu, tentang sunatnya Kanjeng Nabi Muhammad seperti apa, itu lama gue mendapatkan jawaban. Tiba-tiba alhamdulillah Allah kasih aku untuk bertemu dengan Kang Mas Ngalimin Mukhtar ya. Dia juga ngajar di pondok pesantren. Pada waktu dia di saat itu sedang mengisi kajian di studio radio dan aku datangi, kami ngobrol. Dan itu jawabannya sangat-sangat rasional. Ya. Kalau jawaban Kanjeng Nabi lahir sudah disunat, itu enggak rasional itu. Ya, enggak rasional. Tapi kalau kamu terima cerita itu ya monggo. Jadi Kanjeng Nabi sunat itu sangat-sangat natural banget. Baik dalam tinjauan antropologis maupun teologis. Cuman bukan waktunya aku menjelaskan itu. Ya, makanya para kafir kalau tanya Kanjeng Nabi sunat, silahkan nanti gue jelasin. Ya. Nabi Isa atau Kanjeng Nabi Isa ya, baginda Yesus itu disunat di hari yang ke-8. Ya, dan sekarang teman-teman Kristen nggak sunat ya, nggak tahu itu, nanti bahasanya tersendiri. Ya. Oke. Nah itu ini dicas dulu tuh. Ini sudah mau habis, sebentar ya. Sebentar gue benahi dulu. Ini dikasih mati terus dicas, jangan kondisi hidup. Waduh sama tuh, ini juga mau habis. Gimana ini? Itu gimana ini ya? Suruh ngecas nggak dicas. Powerbanknya di dalam, tapi powerbanknya ada isinya nggak? Itu juga kan bermasalah. Oke lah, kita berpacu dengan waktu lah ya, cepat. Langsung dicas itu aja, nggak usah pakai powerbank. Dicas langsung aja ini. Ini bapak pakai yang ini. Ya, coba. Gue juga nggak tahu powerbanknya ada isinya nggak. Makanya seharusnya kamu persiapkan semua. Jadi bapak sudah nggak ngurusi yang begini-beginian gitu loh. Bantu bapaknya dakwah. Oke, aman sudah ya. Aku bacakan ya hadisnya tadi ya. Begini. Kanjeng Nabi ngendikan ya, awalnya sesuatu yang dipardukan oleh Allah Ta'ala atas umatku sholat 5.
Ya, jadi bukan sholat fardu 5 kali sehari semalam. Enggak begitu. Ya. Enggak begitu ya. Sholat 5. Dan awalnya sesuatu yang dinaikkan dari amalannya sholat 5. Dan awalnya sesuatu yang ditanyakan ialah dari sholat 5. Jadi di sini kita begitu menjadi mantap pentingnya sholat. Makanya kalau ditanyakan apa yang membedakan antara Islam dan kafir, ya di sholat. Gitu loh. Masalahnya sholat yang mana dulu? Gitu loh. Ya, sholat yang mana dulu? Oke. Dan dijelaskan awalnya sesuatu yang dipardukan Allah Ta'ala itu adalah sholat. Jadi zakat belum, haji belum, ya, puasa belum, sholat dulu. Ya, dan itu 5, bukan 50 jadi 5. Ya. Oke, berikutnya bersabda Rasulullah, ini hampir sama anunya, redaksinya cuman ini lebih pendek ya. Awalnya sesuatu yang dipadukan Allah tabaraka wa ta'ala atas umatku sholat 5. Jadi dia pakai sholat 5. Dua hadis ini pakai sholat 5. Ya, pakai as-sholatul khamsu. Gitu ya. Coba kita ambil komparasi yang lainnya ya. Rasulullah bersabda 5 sholat telah dipardukan oleh Allah Ta'ala. Nah, dia pakai 5 sholat. Khomsa sholawatin. Ya. Terus satu kali lagi 5 sholat telah diwajibkan oleh Allah atas hamba-hamba. Ya. Dia pakai khomsa sholawatin fil yaumil walailatin. Nanti di sini dia. Pakai 5 sholat. Jadi ada 2 ya narasi yang digunakan, sholat 5 atau 5 sholat. Bukan sholat fardu 5 kali sehari semalam. Ini kurang panjang ini, harusnya sehari semalam. Enggak begitu. Ya. Tuh itu kopinya Bapak suruh ngenget tuh. Itu ada kopi dua-dua itu. Yang di gelas sama yang di cangkir tuh ada kopinya. Ini taruh sana. Nanti taruh sini. Udah habis. Ya. Ngerti di sini, ya. Jadi Kanjeng Nabi menggunakan narasi sholat 5 atau 5 sholat. Ya. Oke. Tuh aku jelaskan ya. Terus ya kita katakan tadi berdasarkan Kanjeng Nabi ya, sholat itu adalah sesuatu awal. Awalnya itu sholat, baru yang lainnya puasa, haji, zakat. Itu belum sholat sudah. Ya, itu awal. Artinya ketika awal, sesuatu yang awal itu berarti dia terikat oleh ruang dan waktu. Gitu loh. Loh Gus, berarti Allah terikat ruang dan waktu? Tidak, kalau Allah itu bukan terikat tapi mengikat ruang dan waktu. Loh kenapa kok bisa begitu Gus? Karena dia tidak saja disebut awal, tapi dia juga disebut akhir. Beda. Wal awalu wal akhiru, dia yang awal, dia yang akhir. Dia yang awal, semua belum ada, dia sudah ada. Dia yang akhir, semua sudah tidak ada, dia tetap ada. Maka dialah yang selalu ada. Itu wal awalu wal akhiru. Maka kalau kita baca Yohanes 1 pasal 1, pada mulanya firman, ketika dia sudah terikat mulanya, tidak ditutup oleh akhir, maka dia bukan yang mengikat ruang dan waktu, tetapi dia terikat oleh ruang dan waktu. Artinya pada saat tertentu dia pernah tidak ada. Ngaji kuwi ngono, aja klemek-klemek goblok kowe. Kalau nggak ada yang nggak suka dengan style Gus Beti, silakan skip, tinggalkan channel ini, cari channel lain yang kamu suka, ya, cari,
Gue nggak ada urusan sama lu. Lu mau ngaji sama gue silakan, mau minggat silakan. Gue nggak ada basa-basi, nggak ada. Style gue ya begini. Ya, nggak ada basa-basi. Gue ingin umat Islam itu berislam secara rasional. Bukan katanya-katanya. Ya. Oke. Ini ya. Masih ada waktu tuh. Berapa menit lagi? 15. Waduh, 15 menit. Kita sedikit ngebut ya. Itu tentang sholat 5 ya. Awalnya berarti dia pernah tidak diwajibkan gitu loh. Karena kalau sudah ada awal, dia tidak terikat oleh akhir, dia itu di luar dari yang maha hadir itu. Makanya kalau cuma kan nanti insya Allah nanti episode berikutnya kita berbicara kristologi ya. Kalau sudah ada awal nggak diikat akhir itu bukan alif lam lam, bukan Allah, bukan yod yat hafi gitu. Ya. Oke. Aku akan pilihkan hadis yang sekiranya menukik langsung ya. Nah, jadi begini ceritanya ya. Sebentar gue lihat audionya ya. Yang di TikTok tolong bantu tap-tap ya supaya tidak rungkat. Nanti kalau rungkat ngawali dari akhir lagi ya. Untuk teman-teman TikTok yang ada tolong bantu tap-tapnya ya, bantu tap-tapnya. Oke, aku jelaskan lagi di sini. Ya. Ada 2 tipologi yang berbeda dari sahabat Kanjeng Nabi ini. Ada yang disebut Badui, Arab-Arab gunung, ya. Ada Arab-Arab kota ya 4 sahabat yang terkenal ya. Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, itu ya. Dan tentunya bukan hanya itu kan yang the big four ya, yang 4 besar. Nanti kan ada yang Abu Hurairah dan itu perawi hadis yang cukup banyak hadisnya ya. Kita perlu koreksi juga berapa lama beliaunya hidup bersama Kanjeng Nabi kok hadisnya bisa begitu banyak. Ya ini sih gue ngajak lu berpikir aja gitu ya. Kalau mau diteliti langsung ya silahkan gitu. Kan bisa dihitung dalam satu waktu 24 jam. Berarti waktunya yang untuk nulis hadis berapa itu? Apakah dalam satu hari 24 jam nulis hadis terus gitu ya. Tapi itu nantilah, ini sekedar informasi aja. Oke. Arab-Arab kota itu ewo pekewo. Ya. Artinya kalau dia mau tanya kepada Kanjeng Nabi, dia lihat dulu suasana Kanjeng Nabi ini lagi enakan enggak gitu. Ya. Beda dengan Arab-Arab Badui yang di gunung ini. Dia nggak ada urusan, dia cuek bebek. Mau tanya ya tanya saja. Nggak lihat kondisi Nabi seperti apa, nggak urusan dia. Ya karena memang orang masih dalam perspektif pedalaman sama kota kan budayanya beda. Tetapi sebetulnya ada sisi lain yang itu menguntungkan kita sebagai umat berikutnya, pengikut Kanjeng Nabi. Karena ada hal-hal yang tidak ditanyakan ya oleh sahabat-sahabat yang perkotaan ini karena ewo pekewo atau apalah gitu. Justru itu ditanyakan oleh sahabat-sahabat yang Arab-Arab Badui ini. Ya. Jadi Arab Badui dari gunung naik kuda terus ketemu Kanjeng Nabi lagi rebahan gitu. Kisahnya begitu ya. Nanti kalau misalkan kisahnya itu nggak bener ya ditolak gitu aja, nggak usah rame. Ya. Ini kan introduction begitu. Kalau sahabat kota kan lihat, oh sungkan Kanjeng Nabi lagi istirahat. Kalau Badui nggak ada sungkan. Dia turun, dia tanya, kalau gue Islam nih, apa yang harus gue lakukan? Kira-kira gitulah ya. Maka Kanjeng Nabi menjawab, ya, kepada orang Arab, ya, kepada orang Arab itu Kanjeng Nabi menjawab, 5 sholat dalam sehari semalam. Pakai yang 5 sholat. Ya, ya.
Bukan sholat fardu 5 kali sehari semalam. 5 sholat. Ya. 5 sholat dalam sehari semalam. Si Arabnya kurang puas, tanya lagi orang Arab ini. Apakah ada atas diri saya sholat wajib sehari semalam lainnya sholat fardu tersebut? Maka Rasulullah Kanjeng Nabi, baginda Nabi menjawab, tidak ada kecuali engkau kerjakan sholat sunnah. Clear. Jadi yang ada itu cuman sholat 5 atau 5 sholat. Dia diikat oleh tempus delicti, waktu sehari semalam. Ingat, jangan lupa waktunya. Tempus delictinya ingat. Itu sudah aku jelaskan di seri awal. Ya. Seri awal. Baca nanti surat An-Nisa 103. Ya. Sholat itu kewajiban yang ditentukan waktunya. Cara gampangnya supaya otakmu gampang ingat. Setiap sholat ada waktunya, setiap waktu ada sholatnya. Jadi nggak ucuk-ucuk sakarepmu dewe gue goblok gue. Maka tersesatlah orang yang sholat Jum'ah di hari Ahad atau sholat Jum'ah di hari Isnin, itu tersesat dia, jelas tersesat itu. Sudah nggak perlu tanya mui, tanya sembarang macam, nggak usah. Dia sholat duhur tapi di waktu subuh itu jelas tersesat itu. Mungkin malamnya kebanyakan begadang atau gimana. Nanti sholat subuhnya di waktu duhur, itu jelas tersesat itu. Ya, itulah perlunya kita belajar tempus. Sebetulnya tempus delicti itu bahasa hukum ya. Ya gue sih bukan mahasiswa jebolan fakultas hukum, ini Gra itu alhamdulillah dia ambil hukum ya. Gue kan teknik, tapi kan gue juga belajar hukum gitu. Ada locus delicti, tempus delicti. Ya. Locus itu lokal, tempat, tempus itu waktu. Nanti ada corpus delicti. Ya. Nah, kita ke tempusnya, ke waktunya gitu ya. Jadi Kanjeng Nabi jelas menjawab cuman 5 sholat ini atau sholat 5 ini yang wajib. Selain itu sunnah, kecuali kamu kerjakan sholat-sholat sunnah. Jadi di luar yang sholat 5, di luar yang 5 sholat itu sunnah, tidak wajib. Wajibmu mana? Ini. Itu loh. Ya, Jum'ah ada nggak di situ? Nggak ada, nggak ada. Ya, Jum'ah nggak ada di sini. Gue mau tanya sama lu, Jum'ah itu masuk sholat 5 atau 5 sholat ya? Masuk di sini nggak Jum'ah itu? Nah, jadi kajian gue itu luas, mengerucut gitu loh. Ya. Sekarang aku mulai mengajak kamu mengerucut. Di dalam hadis itu diwajibkan kita sholat 5 ya. Dalam tempus delicti sehari semalam. Selain itu sunnah. Nah, masalahnya sholat Jum'ah ada nggak di sini? Makanya gue kan kemarin kan di seri tuh Jumatnya belum diunggah, nanti malam diunggah ya. Ada orang tanya, ya, apakah Kanjeng Nabi setelah sholat Jumat sholat duhur gitu? Gue tanya balik, lu kenapa nggak tanya apakah Kanjeng Nabi setelah sholat Jumat sholat asar? Kenapa Jumat itu selalu dipermasalahkan dengan duhur gitu loh? Itu maksud gue ngajak lu berpikir ke situ. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke. Kita lanjut lagi pelan-pelan ya. Nanti lihat di seri berikut. Bukan, seri yang lalu sudah aku jelaskan ya. Jadi berawal dari khomsa sholawatin, khomsa ya,
sholawatin. 5 sholat dalam sehari semalam. Ya, setelah ditanya, hai Kanjeng Nabi, apa kalau aku Islam apa kewajibanku? Maka dijawab, 5 sholat dalam sehari semalam. Ditanya lagi Kanjeng Nabi, apakah atas diri saya apakah atas diri saya sholat wajib sehari semalam lainnya 5 sholat fardu tersebut? Ya, apakah ada atas diri saya kewajiban selain yang 5 ini? Oh, enggak ada. Kecuali kamu laksanakan sholat sunnah. Sholat sunnah itu ada yang qobliyah, ba'diyah ya, yang disebut rawatib, itu lain lagi. Tapi perlu aku jelaskan tentang sholat 5 ini, dan bukan 50. Jadi perintah sholat itu ya langsung 5, bukan 50. Tuh, ya. Oke. Bismillah. Masih ada berapa waktu tuh? 7 menit lagi. Oke. Pesan gue, ya, lu lihat review, tapi belum diunggah tuh ya. Nanti lihat di channel YouTube penjelasan di seri-seri yang lalu, ya. Ini gue hapus gini, ya. Atau gini ya. Ini nampak nggak tuh? Jadi nanti kan begini. Isya, ya. Subuh, ya, duhur atau luhur ya, duhur, asar, maghrib. Inilah yang dimaksud Kanjeng Nabi tentang 5 sholat atau sholat 5 itu. Isya, subuh, duhur, asar, maghrib. Dia hitungannya, ya, hitungannya dia adalah yaumil walailatin, tiap-tiap hari dan malam. Nggak ada kalau hari Jumat lu kagak usah sholat duhur karena sudah diganti Jumat. Itu nggak ada. Sampai mampus lu cari nggak ada. Sampai mampus lu cari nggak ada. Kalau lu mau cari silakan. Nanti kalau ada kasih tahu gue. Gue juga perlu belajar sama lu kalau bisa temukan itu. Nggak ada. Jadi yang namanya isya, subuh, duhur, asar, maghrib di hari apapun, karena dia pakai pendekatan tempus deliti, ya, yaumul walailatin, tiap-tiap hari dan malam. Jadi hitungannya 24 jam. Ini adalah kewajiban sholat yang harus dikerjakan, ya. Sholat 5 ini atau 5 sholat ini tempus delitinya per 24 jam. Ya dulu nggak ada jam, dulu kan belum teknologi industri, kan belum ada kebangkitan industri. Terus kamu tanya penjelasan jamnya di mana ya Gus Beti? Ya ora ono. Itu kan cara aku menjelaskan supaya gampang. Yang digunakan itu adalah bil yaumil walailatin. Tiap-tiap hari dan malam. Ya, satu hari satu malam kan 24 jam. Nah, di antara yang 24 jam itu kewajibannya ini loh, 5 sholat ini. Bukan sholat fardu 5 kali. Kalau sholat fardu 5 kali, lu sholat isya aja langsung 5 kali, beres sudah. Nggak begitu. Tapi sholat 5 atau 5 sholat. Yang dimaksud sholat yang 5 itu adalah isya, subuh, duhur, asar, maghrib. Jumat kagak ada. Yang pertama. Yang kedua, ini berlaku fil yaumil walailatin. Semua waktu berlaku yang hitungannya adalah siang dan malam 24 jam. Nggak ada kalau hari Jumat lu kagak usah sholat duhur dah. Nggak ada. Gitu. Kalau nggak percaya lu cari. Makanya setelah lu ngaji ke gue nih, kalau lu masih tinggalkan sholat duhur di hari Jumat, gue kayak ngerti otak lu itu isinya apa nggak ngerti gue. Ya. Jadi ini kewajiban. Ya, kewajiban. Nanti kita cari nanti referensi. Sholat Jumat sudah diperintahkan belum? Belum. Di sini sholat Jumat belum diperintahkan. Kan sudah dijelaskan.
Yang awal dari semua yang diperintahkan itu sholat 5 atau 5 sholat, bukan sholat Jumat. Coba, kalau ngaji gini kan otakmu mulai terbuka sedikit, sehingga gobloknya hilang. Nek kamu dikandani dedel ya gak ngerti aku. 1 jam sudah. Nggak ada. Yang awal itu ini. Jumat itu tidak masuk yang awal diperintahkan. Ya, tadi kan sudah aku tekankan. Yang awal kali diperintahkan itu 5 sholat. 5 sholat itu apa? Ini. Isya, subuh, duhur, asar, maghrib. Itu ada hadisnya itu panjang banget itu ya. Jadi Kanjeng Nabi sholat diimami Jibril itu waktu sholat asar. Nah, itu hitungannya matahari, sinar matahari gitu ya. Sholat duhur. Makanya kalau kita di masjid-masjid tua itu kan di halamannya itu ada, sayangnya itu sekarang dibongkar ya. Sebetulnya janganlah. Itu kan peninggalan sejarah. Yang itu bisa diceritakan ke anak cucu kita. Sekarang ini orang kemaruk modern. Iya sekarang ada jam, ada handphone juga, ada jam, ada di dinding ada jam. Tapi hal yang begitu yang dia punya sejarah seharusnya jangan dibabat habis. Tapi goblok semua itu apa? Kalau bangun masjid semua yang lama-lama diratakan dengan bumi dibangun yang baru. Itu goblok itu. Sehebat-hebatnya yang baru, dia ada karena yang lama. Yang lama ini sejarahnya harusnya dijaga. Jadi kalau kita main ke masjid-masjid tua nih, coba sekali-sekali lu jalan-jalan ke Demak, ke daerah Jawa Tengah sana lah ya, ke masjid-masjid Kudus gitu ya. Itu di sini ada, di tempat gue di Kota Batu ada. Sayangnya itu juga sekarang sudah raib karena masjidnya sudah dibangun menjadi masjid mewah. Seharusnya itu kan dijaga, jangan diratakan dengan tanah. Dicor pakai beton gitu ya, terus ada kuningan, terus ada seperti bundar gitu, dia menunjukkan waktu kapan masuk asar, kapan masuk kalau maghrib nggak nampak dia sinar mata senja nanti ya, duhur gitu ada waktunya, bisa dilihat gitu. Jadi sebentar tuh, oke, dari situ kita tahu dalam perspektif Islam menggunakan 2 metode waktu yaitu Samsiah dan Qomariyah gitu tuh ya. Kalau sholat dia hitungannya pakai Samsiah, matahari, ya. Tapi kalau puasa Qomariyah, maka nanti kan masuk bulan puasa kan sebutannya bulan. Nggak tahu yang berapa kalinya gue ngomong, ya. Istri-istri kita itu kan dan kaum hawa itu kan salah kalau ngomong datang bulan itu geblak gitu. Kalau dia bilang datang bulan, hitungannya harus pakai kalender Hijriah. Karena kalender Hijriah dihitung berdasarkan peredaran bulan. Bukan Masehi. Masehi itu hitungannya peredaran matahari. Tapi ngomong tanggal ini dilingkari gue datang bulan. Datang bulan goblok gue. Datang matahari seharusnya. Karena perhitungan kalender Gregorian itu berdasarkan peredaran matahari. Gitu loh. Cuman kan kalian nggak ada yang jelaskan seperti ini. Mbok ngaji sampai mampus ada yang pernah menjelaskan seperti ini. Jadi otakmu ngerti apa itu peredaran matahari, apa itu peredaran bulan. Kita pakai dua-duanya. Gitu. Ya. Oke. Di sini ya sudah dijelaskan sholat 5 sholat, isya, subuh, duhur, asar, maghrib. Ini yang awal kali diperintahkan. Sholat Jumat belum. Ya, nanti itu setelah 11 bulan hijrah baru perintah sholat Jumat turun. Dari sejarah itu saja kita sudah tahu sholat Jumat itu tidak termasuk sholat 5 atau 5 sholat. Ada couplingnya sendiri-sendiri. Terus lu gabung. Terus lu bilang lu sudah sholat Jumat. Oh, sudah, oke, sekarang gak usah duhuran. Dari mana ceritanya, gue mau tahu. Kok berani-beraninya lu ninggalkan sholat duhur? Ya, ini gue sedang memberikan apa ya, penjelasan ya. Artinya bukan gue tidak menghormati, ya gue hormati, ya supaya nggak salah paham, gue garis bawahi. Kalau lu masih berani meninggalkan sholat duhur di hari Jumat, ya silakan saja.
Ya. Tapi kalau gue bilang enggak, karena hadisnya jelas. Ini di hari apapun. Itu loh. Ya, 5 sholat itu harus dikerjakan atau sholat 5 itu harus dikerjakan. Ya, hitungan ikatan waktunya yaumil walailatin, hari, siang hari dan malam hari. Berarti berapa? 24 jam. Gitu. Sudah habis waktunya tuh? Oke ya, jadi clear ya. Pembagian ini nanti ada di videonya Gus Beti. Jadi jangan bilang bahwa Al-Quran menyuruh kita sholat 3 waktu gitu. Enggak, 5 waktu gitu ya. Itu sudah ada videonya juga, silakan lihat di sana. Serba-serbi Jumat juga begitu ya. Silahkan lihat di seri-seri awal. Nanti kalau langsung ke sini akhirnya kalian bingung ya. Dan kajian kita saat ini kita fokus tentang sholat 5 atau 5 sholat ya. Dan sudah aku jelaskan tadi, tidak ada ceritanya dari 50 ke 5 ya. Yang jelas yang ada ya sudah 5 itu yang pertama. Yang kedua, sholat 5 ini awalnya yang diperintahkan untuk kita. Dan dia berlaku di sepanjang hari. Karena ikatan waktunya yaumil walailatin ya, siang dan malam ya, 24 jam. Hari nggak ada kalau hari Jum'ah lu nggak usah sholat duhur, itu nggak ada ceritanya. Oke, sampai di sini dulu kajian kita. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan di waktu-waktu mendatang. Sekali lagi, Anda setuju, Anda ambil, Anda nggak setuju, Anda tolak. Jadi gampang-gampang saja. Ya, oke. Waktunya sudah selesai. Kalau materinya masih banyak, aku nanti akan menjelaskan juga tentang waw atop ya. Kemarin sih sudah dijelaskan ketika aku menjelaskan surat apa itu? Az-Zukhruf 61 ya. Di situ kan diawali dengan waw atop. Wa innahu itu sudah aku jelaskan ketika ada saudara kafir kita, dia bilang Isa itu Allah, Isa itu Allah dari mana? Nanti aku tertarik akan memberikan khusus untuk menjelaskan surat Az-Zukhruf itu ya. Karena itu panjang suratnya. Oke. Nanti kalau aku lupa ya diingatkan, ditagih aja. Oke ya, sampai sini dulu ya. Jangan lupa yang pakai celana, kalau yang pakai rok nggak usah ya. Penuhi masjid-masjid di sekitarmu dengan sholat Jum'ah berjamaah. Ya, dan berikutnya jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga iman dalam bingkai keindahan Islammu, tetapi tetap memberi hormat terhadap yang lain. Pesan gue begitu. You tetap menghormati yang lain. Ya, itu pesan gue. Semoga yang belajar dari mengajar mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan prima. Terima kasih untuk saudara-saudaraku yang ada di channel TikTok dan channel YouTube sudah ngaji bareng Gus Beti. Ya. Matur nuwun ya. Semoga kita bisa ketemu lagi di waktu-waktu mendatang ya. Modalnya itu tadi ya, kesehatan yang prima ya. Semoga kita mendapatkan itu semua ya. Kalau sedang sakit bagaimana mau ngaji? Ya. Oke, terima kasih semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.